In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rindi Antika. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan claim of flame. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah diskusi awal tentang riset pasar sehingga menemukan struktur permasalahan yang hendak dipecahkan melalui proses desain di hari berikutnya. Nah, setelah diskusi selesai, yang kita lakukan adalah semua anggota melakukan rancangan kasar di atas kertas agar semua orang bisa mendapatkan bayangan bagaimana aplikasi dari ide tersebut untuk dilakukan di hari selanjutnya. Setelah semua ide terkumpul, yang kita lakukan adalah seluruh anggota kembali berkumpul dan melakukan voting. Proses diskusi untuk brainstorming sangat minim, di mana ide terbaik diputuskan oleh suara terbanyak. Ide dengan suara paling banyak kemudian difinalisasi menjadi desain yang lebih rapi untuk tahap pengembangan awal. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah prepare. Seluruh anggota menyiapkan atau membeli seluruh perlengkapan, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan souvenir. Nah, bahan itu diantaranya adalah toples kaca, lem, cangkang kerang, kabel yang 1 meter, dudukan lampu bohlam, steker, arde broco, pisau, glue gun atau tembakan lem. Dan selanjutnya yaitu kita on the way tempat pengerjaan. Seluruh anggota berangkat ke tempat pengerjaan setelah membeli seluruh perlengkapan. Yang ketiga yaitu menyiapkan alat dan bahan. Seluruh anggota menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan souvenir. Selanjutnya yang kita lakukan adalah yang keempat, proses pengeleman. Seluruh anggota membantu dalam proses pengeleman cangkang kerang ke toples kaca. Yang perlu dipersiapkan adalah lem, cangkang kerang, toples kaca, glue gun atau tembakan lem. Dan di hari berikutnya kita standby di tempat pengerjaan. Seluruh anggota standby di tempat pengerjaan untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Dan yang kedua, menyiapkan alat dan bahan. Seluruh anggota menyiapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, melanjutkan pengeleman. Seluruh anggota melanjutkan pengeleman pola cangkang kerang. Dan yang keempat, pelubangan tutup toples, di mana salah satu anggota melubangi tutup toples dengan pisau, dan anggota yang lain menyiapkan alat untuk kegiatan selanjutnya. Yang kelima yang harus kita lakukan adalah perakitan dudukan lampu, di mana seluruh anggota melakukan perakitan dudukan lampu beserta kabel dan stiker. Dan keenam, pemasangan hasil rakitan ke tutup toples. Dan yang ketujuh yaitu pemasangan lampu bohlam, di mana pemasangan lampu bohlam ke dalam dudukan lampu. Dan yang kedelapan adalah percobaan atau testimoni, di mana seluruh anggota melakukan percobaan souvenir untuk mengecek hidup atau tidaknya lampu. Dan yang selanjutnya yaitu revisi souvenir. Seluruh anggota mengecek souvenir yang telah dibuat sudah sesuai dengan plan atau tidaknya. Dan 10 yaitu sapu bersih dan perapian. Seluruh anggota membersihkan dan merapikan tempat pengerjaan sekaligus souvenir yang telah dibuat. Nah, ini adalah hasil gambar dari souvenir yang telah dibuat. Biaya untuk pembuatan claim of flame yang pertama yaitu toples kaca.
Toples kaca itu harganya 10.000 dan lem tembak itu per satunya itu 1.500. Yang kita butuhkan yaitu 3. Nah, yang cangkang kerang itu 20.000. Satu bungkusnya itu 5.000. Kabel 1 meternya itu 3.000. Dudukan lampu bohlamnya itu 5.000. Lampu bohlamnya 2.500. Steker Arde Broco 3.500 dan pisau itu kan ada kan semuanya di rumah. Nah, total jadi 48.500. Kelebihan dari pembuatan claim of lamp ini sangat banyak. Yang pertama, souvenir ini bukan hanya sebagai hiasan, namun souvenir ini juga memiliki nilai pakai yang baik. Dan yang kedua, memiliki nilai jual ekonomis yang tinggi. Dan yang ketiga, proses pembuatan tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu hanya 2 hari. Bahkan, pengerjaannya bisa dilakukan dalam 1 hari selesai, bila memungkinkan. Dan yang keempat, memiliki tampilan dengan daya seni terapan. Dan yang kelima, alat dan bahan mudah ditemui. Nah, kelemahan pembuatan claim of lamp di sini yaitu yang pertama, pemilihan kualitas cangkang kerang yang bagus karena biasanya limbah cangkang kerang mudah rapuh. Dan yang kedua, barang mudah pecah. Dan setelah itu kita harus menentukan yang mana yang prioritas dan juga yang tidak terlalu prioritas. Nah, yang prioritas di sini yang pertama itu claim of lamp merupakan produk pakai dan hias. Dan yang kedua, bahan dasar pembuatan produk ini adalah limbah cangkang kerang yang memiliki kualitas tinggi. Yang ketiga, produk ini harus menggunakan limbah cangkang kerang yang berkualitas tinggi karena dapat mempengaruhi seni keindahan yang menambah nilai seni atau hiasnya. Nah, yang keempat itu, produk ini termasuk seni hias karena selain dapat memberikan nilai kegunaan, produk ini juga menampilkan keindahan yang unik dan eksotik dengan warna putih. Dan yang kelima adalah warna putih ini merupakan warna alami yang dihasilkan oleh kerang itu sendiri. Yang keenam, kami sebagai pembuat dari produk ini memudahkan dalam segi proses produksi lampu kerang ini. Nah, yang tidak terlalu prioritas itu yang pertama, dengan durasi waktu produksi lampu kerang ini kurang lebih dari 2 hari. Dan yang kedua, kami juga selalu mengevaluasi hasil pekerjaan kami untuk kemajuan atau progres dari produk ini. Dan yang ketiga, selain itu untuk memudahkan desainnya kami menggunakan sprint dan aplikasi Trello. Dan yang keempat, kami juga selalu melihat bentuk atau produk lampu seperti apa yang banyak diminati oleh masyarakat. Dan yang kelima, bentuk dari lampu kerang ini adalah bulat karena kami tetap ingin menampilkan nilai eksotik dari produk ini. Dan yang keenam, kami juga menyediakan sketsa gambar dengan link desain yang sudah kami buat untuk memudahkan publik dalam mengetahui produk kami secara kasar dan untuk mengetahui keunggulan bahkan kelemahan dari produk claim of lamp ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.